Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan yang baik. Kita masih bisa bertemu di kelas daring ini, kelas bahasa Indonesia ya, mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah pelajari pengertian dari teks berita, unsur-unsur berita, 5W1H atau adik Simba, kemudian penyimpulan isi berita yang terakhir kemarin menanggapi isi teks berita. Ya, sekarang kita lanjut. Jadi pertemuan kita kali ini tujuan pembelajaran pertama dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar atau dibaca. Jadi kita untuk pertemuan kali ini kita pelajari struktur teks dulu atau bagian teks. Nanti pertemuan berikutnya baru kita lanjut dengan kebahasaan. Di sini ada satu contoh teks berita. Judul beritanya 1:62 juta anak perempuan tak sekolah. Bisa dibaca. Ada lanjutannya di bagian bawah. Nah, kita lanjut struktur teks atau bagian dari teks berita. Jadi bagian dari teks berita atau struktur teks berita ada 3. Yang pertama, kepala berita. Yang kedua, tubuh berita. Yang ketiga, ekor berita. Jadi struktur teksnya berbentuk piramida terbalik atau segitiga terbalik ya. Penjelasannya, jadi berdasarkan struktur atau susunan, teks berita dikelompokkan dalam 2 bagian. Yang pertama informasi penting, yang kedua informasi kurang penting. Kalau informasi penting disebut juga dengan pokok informasi atau unsur berita utama. Jadi dia memuat unsur-unsur berita 5W1H itu atau adik Simba. Yang kedua, informasi kurang penting berarti informasi tambahan atau uraian yang tidak berkaitan langsung. Jadi informasi tambahan, jadi informasi ini dia tidak berkaitan dengan tubuh berita atau isi berita sendiri. Ya, selanjutnya kita balik lagi di struktur teks berita. Struktur teks berita yang pertama kepala berita. Jadi kepala berita dia berisi unsur berita itu sendiri, tapi dia berisi 5 saja, 5W saja. Jadi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa. Nah, bagian kepala berita dia berisi 5W, jadi penjelasan dari 5W itu sendiri. Kemudian tubuh berita dia berisi penjelasan dari 1H atau bagaimana proses kejadian atau proses peristiwa itu terjadi. Bagaimana, dijelaskan how atau bagaimana itu sendiri. Yang ketiga, ekor berita. Ekor berita dia memuat penjelasan atau informasi tambahan dari berita itu sendiri. Jadi dia tidak berkaitan dengan kepala berita atau tubuh berita. Jadi misalnya teksnya isinya tentang banjir. Jadi bagian kepala berita dijelaskan apa berarti peristiwa banjir. Kemudian sampai dengan bagaimana. Mengapa berarti penyebab kenapa sampai banjir itu terjadi. Nah, pada bagian tubuh berita bagian kedua dijelaskan proses dari peristiwa banjir itu seperti apa, prosesnya bagaimana. Yang ketiga, ekor berita berarti memuat informasi tambahan. Jadi informasi tambahan dijelaskan banjir itu peristiwa alam, kemudian terjadi karena buang sampah sembarangan. Jadi dijelaskan tentang banjir itu seperti apa. Jadi tidak ada kaitannya dengan kepala berita ataupun tubuh berita. Jadi ekor berita berisi informasi tambahan saja mengenai berita itu sendiri. Ya, jadi selanjutnya ada
tugas. Jadi tugas di sini nomor 1, perhatikan kembali berita yang kamu baca. Jadi boleh kamu menggunakan teks berita yang sudah Ibu tampilkan atau Ibu beri. Di situ boleh pakai judul yang itu atau bisa pakai teks berita yang lain. Tapi saran saya lebih baik menggunakan teks yang sama supaya semuanya seragam. Yang kedua, tentukanlah bagian kepala berita, tubuh berita, serta ekor berita berdasarkan berita tersebut. Jadi setelah dibaca teks berita ini, kalian membagi berdasarkan struktur teksnya. Jadi mana yang termasuk kepala berita, mana yang tubuh berita, mana yang ekor berita. Jadi kepala berita berisi 5W, penjelasan dari 5W. Sedangkan tubuh berita berisi penjelasan 1H. Sedangkan ekor berita berarti informasi tambahan saja yang berkaitan dengan berita itu sendiri. Ya, jadi kalian buat, tidak perlu